Sampai ketemu lagi atau bertemu lagi dengan saya di channel Pencari Ilmu. Mari kita saling berbagi ilmu untuk kepentingan kita bersama. Oke, pada tutorial hari ini, video sekarang kita akan melanjutkan tentang tutorial MATLAB untuk loop yang kemarin kita sudah mengenalnya untuk for loop, dan sekarang adalah while loop. Oke, yang pertama sekali marilah kita buat new script atau new IM file untuk tempat kita membuat programnya, dan kita simpan dulu. Kita beri nama loop 2. Oke, untuk pertama dan utama sekali, marilah kita buat untuk sintaksnya adalah clear dan CLC. Sebelumnya sudah dikenalkan adalah vector increment, yaitu di for loop vector increment, di mana vector increment ini adalah suatu vektor atau nilai dari rentang sampai ke rentang bawah sampai rentang akhir, atau rentang bawah sampai rentang atas. Vector increment, yaitu misalnya kita punya suatu vektor A yang bernilai misalkan min 6 sampai 6. Jadi vektor A ini adalah vektor yang rentangnya dari min 6 sampai 6. Berarti min 6, min 5, min 3, dan seterusnya sampai 6. Kita coba running dulu. Oke, berarti kita memiliki A dengan nilai min 6, min 5, min 4, sampai 6. Itulah namanya vector increment, dimana vector increment ini step perubahannya adalah 1. Jadi min 5 ke min 6 kan 1, min 5 ke min 4 1. Jika kita ingin merubah stepnya menjadi 0,5 atau min 0,5, 0,2 dan seterusnya, maka kita harus menambahkan dengan di sini. Misalnya contohnya kita menambahkan 0,5, titik 5 itu 0,5, kita kasih batas lagi titik 2. Oke, kita coba running. Kan nilainya adalah min 6, min 5,5, min 5, min 4,5, dan seterusnya sampai 6. Oke, sudah mengerti dengan vector increment. Dan selanjutnya kita buat vektor B, vektor kosong. Dan selanjutnya, untuk seperti di awal tadi saya mengatakan ini adalah while loop. Kita ketikkan while, dimana i itu misalkan kecil dari 10. Jadi antara while dan loop for itu sama faktor pengulangan. Akan tetapi di for itu nilainya sudah tetap, yaitu misalnya sebelumnya kita memiliki nilai i itu sama dengan 10, maka pengulangan loop i nya atau nilai i nya sampai 10. Akan tetapi di while ini nilainya akan terus berulang sampai selama nilai i ini
terpenuhi, yaitu nilai ini I ini kecil dari 10. Oke. Misalkan ini kan si A ini, nilai A ini adalah kita terdiri dari 25 step, itu 25 kolom. Maka atau lengthnya contohnya ya, CLC lengthnya adalah length A. Itu 25. Berarti jika kita buat I itu kecil dari length A, and pastikan setiap kita buat for atau while itu ada n yang di akhirnya, dan kita akan mencari nilai I, maka nilai I ini akan terpenuhi atau dia akan selalu berulang selama nilainya kecil dari 25. Kita coba running ya. Oke, dia akan selalu terus berulang dia sampai nih. Kalau kita perbesar dia akan banyak nilainya nih, karena dia tidak tercapai, itu nilainya selalu tercapai, selalu nilai si I itu selalu tercapai, jadi dia vektornya akan berulang dan tidak akan berhenti. Kita harus terminate si. Oke, jika program kita hanya sampai di sini, maka program kita akan running terus karena nilai I-nya akan terus tercapai. Maka kita harus menambahkan suatu syarat lagi. Kita misalkan I itu sama dengan 1, dan I, sedangkan I update-annya adalah I sama dengan I tambah 1. Jadi saat kita running, maka nilai si while I ini dia akan berulang sampai panjang stepnya. Dia akan selalu berulang saat nilai length A, yaitu length A sampai dia kecil dari 25, karena length A tadi 25. Dan saat kita memiliki nilai I 1, maka dia akan berulang, si I ini akan berulang sampai akan update dia nilainya 1 ditambah 1 tambah 2 sampai 1 ditambah 25. Jadi nilai I akhirnya adalah 26. Jadi 26 adalah besar dari 25, maka dia akan berhenti di nilai 25. Kita coba buktikan programnya. Oke, I-nya akan berhenti di 25 karena I pengulangan akan kecil dari 25. Dia akan mengulang sampai 25 langkah. Oke, mudah-mudahan mengerti. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jika kita menggunakan while, syaratnya kita harus menggunakan ini, karena jika kita tidak ada syarat ini maka program kita akan terus berulang karena nilainya selalu tercapai. Berbeda dengan for kita tidak, nilainya sudah otomatis dimasukin, jadi nilainya sudah tetap. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nilai A dan B. Jadi kita buktikan BI seperti for yang sebelumnya, kita ada faktor A, kita cari nilai B sama dengan AI.
Kita coba buktikan programnya gimana. Kita running. Oke, nilai B. Kita lihat nilai A itu sampai nilai A itu sampai 26 sampai 6, itu ada 25 kolom dan nilai B itu hanya 24 kolom. Kenapa? Karena kita nilai B itu berhenti di lengthnya kecil dari A, yaitu di 24, sedangkan length A itu adalah 25. Jadi sampai di sini sih nggak ada terjadi masalah, programnya jalan. Akan tetapi saat kita memplot program kita itu melihat gambarnya antara A dan B, maka akan terjadi error di programnya. Kita coba plot A, B. Oke, benar kan? Error using plot vector must be the same length. Jadi nilai A dan B itu tidak sama, yaitu si A nilainya sampai 25 step, sedangkan nilai si B itu cuma sampai 24 step. Sehingga kita harus menambahkan I itu kecil sama dengan B. Maka ini akan baru bisa terjadi. Oke, terlihat ya. Ini kita memiliki kurva yang linear. Jadi saat A min 6, maka si B akan min 6. Saat si A min 5, si B juga min 5. Karena kita persamanya YI sama dengan BI. Baik, dan sekarang kita coba melihat persamaannya dengan menggunakan persamaan kuadrat, di mana kita coba. Yang ini kan persamaannya masih persamaan linear, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, di mana B sama dengan X A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat. Oke, maka kita akan menambahkannya di sini, yaitu AI pangkat 3 ditambah 2 dikali AI pangkat 2. Bagaimanakah bentuk bentuk plotnya? Ini bentuk plot kita
saat persamaan kuadrat, yaitu A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat. Yaitu jika saat nilai A nya 6, maka nilai B nya itu 288. Silahkan dicari sendiri pakai kalkulator. Oke, sekarang kita lihat perbandingan sintak antara for loop dengan while loop. For loop. Oke, ini for loop. For loop itu kita menggunakan I sama dengan 1 sampai 10. Atau I itu sama dengan panjangnya Y. Sedangkan loop while itu kita harus ada syaratnya lagi, adalah 1 I kecil dari A dan I itu 1 I tambah 1. Itulah syarat yang terakhir. Oke, sekian dulu video tutorial hari ini tentang while loop, dan insya Allah akan dilanjutkan lagi video tutorial selanjutnya. Silahkan kalau pengen masih belum ngerti, maka ulang lagi dengan video di awal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.